Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Sekali lagi, apa yang tadi saya sampaikan di dalam sambutan merupakan saripati dari seluruh pemikiran dan harapan dari Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai sosok yang membangun legasi demokrasi, membangun harapan rakyat ketika otoritarianisme Orde Baru bekerja. Tentu pesan moral yang paling penting agar ke depan tidak boleh lagi adanya kekerasan atas nama apapun yang dilakukan oleh elemen-elemen negara terhadap rakyatnya. Kuda Tuli mengajarkan bahwa kekuasaan yang otoriter begitu besar resiko-resiko politik bagi masa depan bangsa dan negara. Karena itulah seruan agar peristiwa kelam di masa lalu, pelanggaran HAM berat untuk dikupas tuntas, dan kita melanjutkan agenda reformasi agar tidak terjadi lagi tuntutan reformasi jilid kedua, dan kemudian yang ketiga, tuntutan agar jalan demokrasi betul-betul kita wujudkan dengan cara membangun supremasi hukum, kebebasan pers, berserikat, berkumpul, dan hukum harus betul-betul berkeadilan karena itulah pilar dari seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai ketidakadilan harus dilawan dan jangan kita membiarkan berbagai ketidakadilan itu sambil kita memberikan energi positif kepada bangsa dan negara agar peradaban politik dibangun dengan cara-cara yang berkeadaban. Dan kepada seluruh aparat penegak hukum termasuk penyelenggara negara dan partai politik, mari kita bersama-sama bersatu agar tuntutan rakyat terhadap keadilan yang diwujudkan secara progresif dalam kehidupan politik, dalam ekonomi, dalam budaya dapat kita wujudkan agar anak-anak muda dapat mengembangkan pendidikan dengan sebaik-baiknya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan bangsa. Itulah yang harus kita lakukan. Dan besok pada jam 1 DPP PD Perjuangan mengundang seluruh tokoh-tokoh pro-demokrasi, seluruh masyarakat sipil untuk hadir di dalam peresmian Monumen Kuda Tuli oleh Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Monumen ini akan menggambarkan suatu gerak hidup PD Perjuangan di bawah pimpinan Bu Mega untuk menjaga demokrasi, kedaulatan rakyat, dan suara yang paling terpencil pun harus kita dengarkan agar keputusan politik betul-betul membebaskan bagi mereka yang masih terjajah oleh berbagai belenggu ekonomi dan juga penjajahan yang bekerja dengan cara lain. Nah, terima kasih. Ada pertanyaan, dipersilakan. Mas Hasto, soal reformasi ketidakadilan, Mas, di Bali baru saja diduga maling ayam diinjak-injak kemudian mati, Mas, seorang ayah. Kemudian publik juga menyoroti ex-Jampitsus yang tidak memakai rompi, Mas. Itu bagaimana, Mas? Yang di Bali kami akan segera tindak lanjuti untuk memberikan bantuan kepada korban. Semua melupakan bahwa Indonesia ini dibangun untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak ada boleh suatu ketidakadilan, apalagi ditunjukkan secara ekstrim kepada rakyat yang mungkin menghadapi kesulitan kehidupan ekonomi akibat tantangan yang tidak ringan saat ini. Dan ini sangat kontras dengan proses penegakan hukum yang terjadi yang berkaitan dengan Bapak mantan Jampitsus, Bapak Febri, di mana tadi kami katakan di dalam sambutan bagaimana warga negara yang oleh konstitusi memiliki kedudukan yang sama di mata hukum ternyata tidak sama di hadapan penegak hukum. Sehingga saya pun pernah mengalami ketika mengenakan rompi oranye di borgol, saya taat meskipun saya tahu itu bagian dari suatu kriminalisasi akibat sikap keras di dalam mensikapi pemilu tahun 2024 yang lalu. Itu saya terima. Dan kemudian tidak boleh ada perlakuan yang berbeda hanya karena seorang pejabat di bidang hukum lalu mendapatkan suatu keistimewaan. Ini yang akan mempercepat ketidakpuasan itu. Kuda Tuli mengapa rakyat mendukung? Karena satu ketidakpuasan di mana hukum hanya berpihak pada elit, di mana kekuasaan ekonomi hanya dikelola pada kroni-kroni Pak Harto. Jangan sampai pengalaman pahit itu terjadi kembali. Dan kondisi yang ekstrim tersebut
menunjukkan bahwa hukum betul-betul tidak berkeadilan. Mas tadi sebutkan juga bahwa tidak ingin ada reformasi intelektual, tapi kemudian kepala negara menyebutkan ada sosok Lodo Irang, Mas, dari pengamat dan wartawan gitu, Mas. Ya, sebenarnya kami berpegang dari pernyataan Presiden Prabowo ketika di hadapan sidang gabungan di DPR, dihadiri juga representasi dari DPD RI, di mana Presiden Prabowo membuka bahwa demokrasi memerlukan check and balances, demokrasi memerlukan kritik. Itulah yang jadi pegangan PD Perjuangan dalam forum resmi yang disampaikan oleh Presiden, dan itu rakyat menuntut agar apa yang disampaikan oleh beliau itu juga dinyatakan melalui suatu tindakan-tindakan konkret. Karena pengalaman dari Kuda Tuli, ketika suara kritis dibungkam, maka terjadi letupan yang tidak kita inginkan. Di Nepal sudah terjadi, di beberapa wilayah Bangladesh, sehingga jangan sampai suara-suara kritis yang mereka bersuara itu juga dengan rasa patriotik, dengan cinta terhadap tanah air, itu seharusnya diberikan ruang. Pak Sekjen, ini kalau melihat refleksi dari kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum, itu sejalan dengan yang SMRC barusan saja merilis, itu angka kepuasan publik terhadap pemerintahan turun drastis hingga bahkan sampai 51%, yang pada mana itu yang disoroti adalah penurunan dari kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Nah, bagaimana PD Perjuangan melihat hal itu? Ya, sebenarnya survei menyuarakan itu, meskipun survei yang tepat juga harus dilakukan dengan pendekatan kualitatif, ya, tidak hanya kuantitatif, agar betul-betul tertangkap oleh rakyat. Tetapi kalau kita melihat data-data di mana kelas menengah itu juga mengalami penurunan, Saudara Muhammad Khatib Basri telah mengingatkan Chilean Paradox, di mana penurunan kelas menengah yang hidup miskin itu kemudian sangat berbahaya. Karena ini kekritisan mereka kalau tidak direspon dengan kebijakan yang tepat bisa menciptakan risiko-risiko sosial dan politik. Kita tidak menginginkan itu. Maka mari sebaiknya semua bekerja keras untuk bangsa dan negara, di dalam pemerintah maupun yang di luar pemerintah, semua melihat persoalan politik, ekonomi, persoalan sektor real ini memerlukan suatu tindakan yang sangat cepat, dan itu memerlukan kesatu paduan kita bersama. Ya, gitu ya. Lodo Irang itu kan sebutan presiden untuk kelompok kritis. Tadi udah saya jawab, ya. Tapi Soal ini Mas, Ya. katanya Mas Kaisang mau nyalek gitu, Itu nanti, pilih Bajatan. Gimana, itu nanti Guntur Romli yang jawab, ya. Yang lain terus PDIP sudah sehati dengan kita fokus yang berkaitan dengan 27 Juli dulu ya. Kalau tadi kan juga karena terkait dengan peristiwa, ada relevansinya dengan Kuda Tuli, untuk menghormati mereka. Terima kasih ya. Apa? sudah sehati dengan satu hati. Ya, dalam pidato di dalam sidang gabungan, Presiden Prabowo kan mengapresiasi fungsi PD Perjuangan sebagai partai penyeimbang. Sehingga itulah yang kemudian diapresiasi. Artinya dalam sistem tata pemerintahan negara kita, baik yang berada dalam pemerintahan maupun yang bertugas di luar sebagai penyeimbang, itu punya nilai-nilai patriotisme bagi bangsa dan negara. Maka Ibu Mega ketika di tim menyampaikan kritik yang disampaikan oleh PD Perjuangan adalah kritik berbasis argumentasi. Jangan menjadi buzzer yang kemudian mendiskreditkan orang per orang. Kritik atas dasar suatu kebijakan-kebijakan dan menyerap aspirasi rakyat. Ya, terima kasih.